Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aurelia Story, kisah seorang gadis sederhana yang merantau jauh demi keluarga, lalu takdir membawanya ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan. Mengapa seorang pembantu rumah tangga bisa mendadak dinikahi seorang sultan? Namanya Aulia, usianya 23 tahun, berasal dari sebuah dusun di pinggir sawah di Banyuwangi. Rumahnya berdinding anyaman bambu yang lembab ketika musim hujan dan terasa panas saat kemarau. Ayahnya dulu buruh panen padi, kini sering mengeluh pegal pada punggung. Ibunya menambal kain tetangga demi menambah uang belanja. Aulia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak lulus sekolah menengah, ia menahan keinginan kuliah karena menyadari adiknya butuh biaya untuk melanjutkan pendidikan. Di setiap malam, ia menutup doa dengan suara lirih, "Ya Allah, lapangkan rezeki kami, kuatkan hati kami." Pagi di kampung sering dimulai dengan aroma kayu bakar. Aulia biasa membantu ibunya memasak nasi dan menyiapkan bekal adik. Ia senang menjemur pakaian sambil memandangi langit, membayangkan hari ketika keluarganya bisa hidup tenang tanpa memikirkan cicilan utang koperasi. Suatu hari, tetangga bernama Bu Rasti datang membawa kabar tentang peluang bekerja di Timur Tengah. Katanya, rumah seorang sultan di negeri gurun butuh asisten rumah tangga yang telaten dan sopan. Upahnya cukup besar untuk ukuran kampung. Aulia menatap ibunya yang terdiam lama. Hati sang ibu diliputi cemas dan harap, sementara Aulia menimbang dengan tenang. Ia berbisik pada diri sendiri, jika ini jalannya, aku akan menjaga diri, menahan lisan, dan amanah dalam pekerjaan. Prosesnya tidak singkat. Ada pelatihan singkat kebersihan rumah, cara menyetrika gamis, cara menyajikan teh dengan etika yang halus, dan pelajaran sederhana tentang bahasa Arab sehari-hari. Di asrama pelatihan, Aulia bertemu teman sesama perempuan dari berbagai daerah. Di malam terakhir sebelum berangkat, Aulia berkirim kabar pada ibunya. Suara ibunya di ujung telepon terdengar bergetar. "Nak, jaga salat, jaga shalawat, jangan pernah lupa menyebut nama Allah di setiap langkahmu." Aulia menahan air mata dan menjawab lembut, "Insya Allah, Bu." Aulia mencium tangan ayahnya yang kasar, merasakan doa yang membungkus kepergiannya. Hari itu tiba juga. Pesawat yang membawanya mendarat di negeri yang langitnya cerah, udaranya kering, dan sinar mentari terasa berbeda. Aulia menatap hamparan kota yang megah dengan perasaan campur aduk. Di gerbang kedatangan, seorang sopir berjas rapi menyebut namanya dan mengarahkan langkahnya ke sebuah mobil besar. Sepanjang perjalanan, Aulia diam sambil berzikir pelan. Ketika mobil melewati jalanan dengan deretan lampu yang tertata rapi, hatinya berulang kali mengulang permohonan, "Ya Allah, lindungi aku." Rumah tempat Aulia bekerja lebih cocok disebut istana. Pintu ukir yang menjulang, lantai marmer yang dingin, lampu kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Aroma mawar dari taman masuk lewat jendela besar yang terbuka. Seorang perempuan dengan abaya berwarna lembut menyambutnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Alia, kepala rumah tangga yang ramah, tegas, dan teliti. Alia menunjuk kamar kecil untuk Aulia, memberi jadwal tugas, dan mengajarkan rute terpendek menuju dapur dan ruang cuci. Aulia mendengarkan sambil mencatat dalam hati. Di ruang cermin, ia merapikan kerudung, lalu berbisik, "Bismillah." Hari-hari pertama Aulia diisi dengan ritme yang tertata. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan teko teh mint untuk nyonya rumah, menyapu koridor panjang yang berkilau, lalu membantu menata bunga di vas kristal. Ia tidak banyak bicara, tapi ia tersenyum sopan saat berpapasan dengan penghuni rumah. Di sore hari, Aulia sering diberi waktu sebentar untuk menelpon keluarga. Ia menahan rindu sambil mendengarkan tawa adiknya yang menceritakan nilai ujian. Ayahnya berkata pelan, "Kakak sehat, jaga makan." Aulia menjawab dengan hangat, "Alhamdulillah sehat. Doakan Aulia kuat ya." "Ya." Pada pekan kedua, Aulia mulai dipercaya mendekorasi meja makan untuk jamuan kecil. Ia merapikan serbet, menyusun piring porselen, dan menyesuaikan tinggi lilin. Dalam diam, ia memandang ke segala sisi dan memastikan tidak ada noda. Saat itulah, langkah sepatu yang tegas terdengar mendekat. Seorang pria berwibawa, dengan sorot mata tenang dan senyum yang tertahan, berdiri tidak jauh darinya. Suara itu dalam namun lembut, "Kamu yang bernama Aulia." Aulia menoleh dan menunduk hormat, "Iya, Tuan."
Matanya tidak berani menatap lama. Hatinya berdegup, bukan karena kagum, tapi karena ia sadar jarak antara dirinya dan tuannya sangat jauh. Pria itu adalah sang sultan, pemilik rumah, pemimpin keluarga besar. Dialog pertama mereka singkat seperti hembus angin, namun membekas. Sultan berkata, "Terima kasih, meja ini tertata rapi." Aulia menjawab lirih, "Terima kasih atas kepercayaannya." Ia lalu mundur perlahan, memastikan sikap tetap sopan. Malam itu, Aulia kembali ke kamarnya yang kecil dan bersih. Ia duduk di tepi ranjang, melipat tangan di dada, dan memanjatkan doa. "Ya Allah, jangan biarkan aku lalai. Jauhkan aku dari hal yang Engkau tidak ridai. Jadikan aku hamba yang amanah." Hari berganti. Aulia semakin cakap. Ia belajar membaca isyarat halus yang berlaku di rumah itu. Ia hafal jam ketika anak-anak keluarga pulang, jam ketika ruang tamu perlu dibersihkan tanpa menimbulkan suara, sampai cara meletakkan baki agar tidak berisik. Sekali waktu, ia berpapasan dengan istri pertama sultan yang berwajah anggun. Tatapan wanita itu tidak selalu mudah ditebak. Ada saat hangat, ada saat dingin. Aulia memahami posisinya. Ia memilih menundukkan wajah, menyapa halus, lalu berlalu tanpa menimbulkan riak. Suatu sore, Alia memanggil Aulia ke ruang kerja kecil di belakang dapur. Suaranya pelan namun serius, "Aulia, Tuan memperhatikan kerapian pekerjaanmu. Mulai besok, kamu diminta membantu menata koleksi buku di perpustakaan dan memeriksa aneka dokumen undangan. Itu ruangan yang jarang dimasuki siapapun. Jaga kebersihan, jangan menyentuh apa yang bukan tugasmu." Aulia mengiyakan. Ia merasa dipercaya, tetapi juga mengerti amanahnya bertambah. Saat pintu perpustakaan dibuka, Aulia terpaku. Dindingnya dipenuhi buku berjilid indah, aroma kulit dan kertas tua memenuhi udara, jendela tinggi memantulkan cahaya senja. Di ruangan sunyi itu, terkadang Sultan datang sebentar, menulis sesuatu, lalu pergi. Aulia menjaga pandangannya, tidak bicara jika tidak ditanya. Namun sekali waktu, Sultan berkata sambil menunjuk meja baca, "Boleh kamu letakkan teh di sini tepat sebelum adzan maghrib?" Aulia menjawab halus, "Baik, Tuan." Hatinya tetap ia kunci rapat. Ia tahu dirinya datang untuk bekerja, bukan untuk mencampur-adukan urusan. Meski ritme berjalan baik, hidup di negeri orang bukan tanpa gelombang. Ada malam ketika rindu merangsek seperti angin dingin. Aulia memeluk sajadah lebih lama, meneteskan air mata yang disembunyikan. Ketika ibunya menelpon, Aulia menenangkan suara, "Di sini baik, Bu. Aulia aman." Padahal di balik kata aman, ada rasa asing yang tak bisa ia ceritakan. Ada jarak bahasa, ada budaya yang harus ia hormati, dan ada tatapan yang belum ia pahami artinya. Pada akhir bulan pertama, terjadi jamuan keluarga yang lebih besar dari biasanya. Para kerabat hadir dengan pakaian terbaik, tawa terdengar dari aula, musik lembut mengalun. Aulia bertugas mengatur ulang vas bunga di ruang samping, memastikan kelopak mawar tidak layu. Saat ia berdiri memperbaiki komposisi, pintu samping terbuka. Sultan melangkah masuk dengan langkah yang tenang. Aulia menunduk, lalu bergerak hendak pergi agar tidak mengganggu. Suara Sultan menahan geraknya. "Aulia, kamu telah bekerja dengan baik." "Terima kasih." Aulia menjawab pelan, "Saya bersyukur bisa membantu, Tuan." Sejenak hening merayap. Aulia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia namai. Bukan kegembiraan, bukan pula takut, melainkan firasat bahwa hidupnya akan menempuh jalan yang belum pernah ia bayangkan. Ia menghela napas panjang, lalu menguatkan diri. Ia kembali pada niat awalnya. Ia datang untuk menunaikan amanah, menjaga adab, dan pulang membawa harapan untuk orang-orang yang menunggunya di kampung. Senja turun di balik jendela tinggi. Cahaya keemasan menyeleksi debu di udara, membuat semuanya terlihat seperti adegan dalam mimpi. Aulia menutup bab harinya dengan sujud yang lebih lama. Di antara rasa syukur dan cemas, ia menjaga satu doa yang paling ia yakini. "Ya Allah, jika Engkau menulis kejutan untukku, jadikan itu kejutan yang Engkau ridai, yang menjagaku dari cela, dan mengangkat derajat keluargaku dengan cara yang baik." Malam itu, sebuah keputusan di luar pengetahuannya sedang dibahas di ruang yang berbeda, di antara orang-orang yang memegang kuasa. Aulia belum tahu. Yang ia tahu hanya satu,
Esok pagi ia akan kembali mengangkat sapu, menyusun bunga, dan menyeduh teh mint dengan takaran yang pas. Di sanalah setitik takdir halus mulai digerakkan. Pelan, tanpa suara, namun kuat seperti angin yang mengubah arah layar. Aulia berjalan melewati koridor marmer, dan setiap langkahnya seperti menghitung jarak antara niat yang suci dan rahasia yang segera mengetuk pintu hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih cepat. Aulia mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah megah itu. Namun setiap sudut istana selalu menghadirkan rasa takjub dan asing sekaligus. Dinding berlapis emas, karpet tebal yang empuk di telapak kaki, dan aroma gaharu yang menyelinap dari ruang tamu seakan membisikkan bahwa ia berada jauh dari tanah asalnya. Setiap kali berjalan melewati koridor panjang, Aulia menundukkan pandangan. Bukan hanya sebagai bentuk sopan santun, tapi juga karena ia tahu bahwa pandangan yang sembarangan bisa mengundang salah paham. Di antara para pelayan lain, Aulia dikenal pendiam namun rajin. Ia jarang berbicara kecuali ditanya, dan selalu menyelesaikan tugas tanpa banyak keluhan. Suatu sore, ketika Aulia sedang menyapu halaman dalam, seorang penjaga istana mendekat. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, namun suaranya terdengar cukup bersahabat. "Engkau baru di sini, bukan?" tanyanya. Aulia menunduk sopan. "Iya, Tuan. Baru beberapa minggu." "Jagalah dirimu baik-baik. Rumah ini tampak tenang, tapi tak semua hati di dalamnya setenang dindingnya." Ucapan itu membuat Aulia tertegun. Ia tidak berani bertanya lebih jauh, hanya mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, Aulia merenung di kamar kecilnya. Kata-kata penjaga itu berputar di pikirannya. Apa maksudnya? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kemewahan istana ini? Ia menarik selimut, berdoa lirih, lalu mencoba memejamkan mata meski hatinya gelisah. Beberapa hari kemudian, Aulia mendapat tugas baru dari Alia, sang kepala rumah tangga. "Aulia, mulai besok engkau diminta membantu di ruang makan utama. Pastikan gelas dan piring selalu tersusun rapi sebelum jamuan." Aulia menjawab pelan, "Baik, saya akan melaksanakannya." Ruang makan itu sungguh megah. Meja panjang berlapis kain sutra, kursi berukir, lampu gantung kristal, dan jendela besar menghadap ke taman air mancur. Saat pertama kali berdiri di sana, Aulia merasakan degup jantungnya semakin cepat. Ia takut melakukan kesalahan sekecil apapun. Sore itu, saat ia sedang menata piring porselen, tiba-tiba pintu terbuka. Sultan masuk dengan langkah mantap. Kehadirannya membuat udara seolah menegang. "Engkau Aulia, bukan?" Suara itu dalam namun tenang. Aulia segera menunduk. "Iya, Tuan. Aku mendengar banyak hal baik tentang cara kerjamu. Teruslah seperti itu." Aulia berusaha tetap tenang, meski dalam hatinya terasa ada sesuatu yang aneh. Ia hanya menjawab singkat, "Terima kasih, Tuan." Namun tidak semua orang menyukai kehadiran Aulia. Istri pertama Sultan, wanita anggun bernama Yasmin, mulai memperhatikan gerak-geriknya. Tatapan matanya tajam setiap kali Aulia berada di dekatnya. Suatu ketika, Yasmin melewati dapur dan melihat Aulia sedang membersihkan gelas. Ia berhenti, lalu berkata dengan suara dingin, "Ingatlah posisimu. Engkau hanya pelayan di rumah ini. Jangan sampai melupakan batasmu." Aulia menunduk dalam-dalam. "Saya mengerti, Nyonya." Ucapan itu menusuk hati Aulia. Malamnya ia menangis dalam diam, memeluk bantal kecil di kamarnya. Ia tidak pernah bermaksud melampaui batas, apalagi mengusik kehidupan keluarga majikannya. Namun mengapa ia merasa selalu menjadi sorotan? Hari berganti minggu, dan perhatian Sultan pada Aulia semakin nyata. Ia sering mencari alasan sederhana untuk berbicara dengannya, menanyakan hal-hal kecil seperti bunga apa yang cocok ditaruh di ruang tamu, atau teh apa yang lebih harum disajikan saat tamu datang. Suatu kali, Sultan berkata, "Engkau memiliki mata yang jernih, Aulia. Tidak banyak orang di rumah ini yang bisa membuatku merasa tenang hanya dengan kehadirannya." Aulia kaget, wajahnya memanas. Ia segera menunduk. "Saya hanyalah seorang pekerja, Tuan. Saya tidak pantas menerima pujian sebesar itu." Sultan tersenyum samar, namun tidak menjawab. Di saat yang sama, Aulia merasa takut. Ia tahu bahwa jarak antara dirinya dan tuannya sangatlah jauh. Namun entah mengapa,
Setiap tatapan itu membuat hatinya bergetar. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan doa. Ya Allah, jauhkan aku dari fitnah. Lindungi aku dari hal yang bisa merusak niatku. Namun takdir seolah mulai membuka pintu-pintu rahasia yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, dari balik jendela kamar, Aulia melihat Sultan berbicara dengan seorang penasihatnya. Meski tidak jelas, ia menangkap sepatah kalimat yang membuatnya bingung. Perempuan itu berbeda. Aku ingin dia lebih dekat denganku. Jantung Aulia berdegup kencang. Apakah yang dimaksud Sultan adalah dirinya? Ataukah ia salah dengar? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya terus menghantui pikirannya. Pagi itu, sinar mentari masuk lembut melalui jendela besar ruang tamu. Aulia sedang sibuk membersihkan meja marmer dengan kain halus. Ia tidak tahu bahwa dari balik pintu, Sultan memperhatikan setiap geraknya. Tatapan itu bukan lagi sekadar perhatian biasa seorang majikan pada pekerjanya, melainkan sebuah rasa yang sulit disembunyikan. Langkah Sultan mendekat. Suara sepatunya terdengar jelas di lantai marmer. Aulia spontan menunduk, menyingkir ke sisi meja. Engkau sudah bangun sejak subuh, Aulia? Tanya Sultan dengan nada ramah. Iya, Tuan. Saya menyiapkan ruang tamu sebelum keluarga berkumpul, jawab Aulia pelan. Sultan tersenyum tipis. Ketekunanmu membuat rumah ini lebih hidup. Aulia menelan ludah, bingung harus menjawab apa. Dalam hati ia berdoa, Ya Allah, jagalah hatiku, jangan biarkan aku salah melangkah. Hari-hari berikutnya, interaksi itu semakin sering. Saat Aulia sedang menata bunga, Sultan tiba-tiba datang. Aulia, bunga apa yang engkau sukai? Aulia menunduk. Saya suka melati, Tuan. Aromanya sederhana, tapi menenangkan. Sultan mengangguk sambil tersenyum. Seperti dirimu. Ucapan itu membuat Aulia terdiam, wajahnya memerah. Ia berpura-pura sibuk dengan vas bunga agar tidak terlihat gugup. Namun hatinya bergetar. Ia tidak pernah menduga seorang sultan akan berbicara seperti itu padanya. Suatu malam, Sultan mengundang beberapa tamu penting. Aulia bertugas mengatur jamuan di ruang makan. Ia memastikan gelas berkilau, makanan tertata, dan lilin menyala indah. Saat jamuan selesai, Sultan memanggilnya. Aulia, ikutlah sebentar ke perpustakaan. Di dalam ruangan itu, Sultan duduk di kursi besar. Ia memandang Aulia yang berdiri dengan kepala tertunduk. Engkau tahu, aku jarang merasa tenang di rumah ini. Banyak suara, banyak kepentingan. Namun ketika engkau hadir, ada sesuatu yang berbeda. Aulia berusaha tetap tenang, meski dadanya sesak. Tuan, saya hanya melakukan tugas saya. Saya tidak ingin lebih dari itu. Sultan menatapnya lama. Tugasmu memang menjaga rumah ini. Tapi entah mengapa, aku merasa hatimu juga menjaga ketenanganku. Aulia terdiam, tak berani menatap. Hatinya berperang. Ia tahu posisinya sangat jauh dari Sultan. Ia hanyalah seorang gadis desa, anak seorang buruh tani. Tapi mengapa hatinya ikut bergetar mendengar kata-kata itu? Kabar bahwa Sultan kerap memperhatikan Aulia mulai tersebar di kalangan pelayan. Bisik-bisik kecil terdengar di dapur. Kenapa Tuan sering memanggil Aulia? Apa istimewanya dia dibanding kita? Bisikan itu lambat laun sampai ke telinga Yasmin, istri pertama Sultan. Tatapannya kepada Aulia semakin tajam. Suatu sore, Yasmin memanggilnya ke taman. Suaranya lembut, tapi menyimpan ancaman. Dengarkan baik-baik, Aulia. Engkau hanyalah seorang pembantu. Jangan pernah bermimpi menjadi lebih dari itu. Jika aku melihatmu terlalu dekat dengan Tuan, engkau akan menyesal. Aulia menunduk, wajahnya pucat. Saya tidak bermaksud mengganggu, Nyonya. Saya hanya bekerja. Yasmin mendengus pelan lalu pergi, meninggalkan Aulia dengan lutut yang lemas. Malam itu, Aulia menangis di kamar kecilnya. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak pernah ia inginkan. Di satu sisi, ia ingin tetap lurus dan menjaga niat awalnya bekerja. Di sisi lain, perhatian Sultan yang semakin dalam membuat hatinya sulit menolak. Ia berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, jika ini adalah ujian, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku terseret dalam dosa. Lindungi aku dari niat buruk manusia, dan lindungi hatiku agar tetap bersih.
Namun jauh di dalam hati, Aulia sadar. Apa yang ia alami hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Tatapan Sultan yang penuh rahasia itu bagaikan ombak yang perlahan namun pasti akan menyeretnya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Hari itu istana tampak lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan berlarian menyiapkan berbagai persiapan, sementara Aulia hanya bisa heran. Tidak ada acara resmi yang diberitahukan, namun suasana begitu tegang. Alia, kepala rumah tangga, mendekatinya dengan wajah serius. Aulia, engkau dipanggil menghadap Sultan sore ini. Bersiaplah dengan pakaian yang rapi. Aulia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Baik, Bu. Sepanjang siang, ia gelisah. Tangannya gemetar saat melipat kain, pikirannya penuh tanda tanya. Mengapa aku dipanggil secara khusus? Apa salahku? Sore itu, Aulia melangkah ke perpustakaan megah tempat Sultan sering menerima tamu pribadi. Di sana, Sultan duduk dengan beberapa orang penting, termasuk seorang penghulu. Aulia membeku. Nafasnya tercekat saat mendengar ucapan pertama yang keluar dari bibir Sultan. Hari ini, aku ingin menjadikan Aulia sebagai istriku. Aulia kaget, tubuhnya lemas. Matanya membesar, menatap Sultan tak percaya. Tetuan, saya hanyalah seorang pembantu. Bagaimana mungkin? Suaranya nyaris tak terdengar. Sultan menatapnya dengan tenang. Aku sudah memutuskan. Engkau memiliki hati yang tulus, itu lebih berharga dari segalanya. Aku ingin engkau mendampingi hidupku. Air mata Aulia mengalir. Ia menunduk dalam-dalam. Ia tidak tahu apakah harus bahagia atau takut. Di satu sisi, ini seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Namun di sisi lain, ia sadar langkah ini akan mengubah segalanya. Prosesi akad nikah dilakukan secara sederhana namun hikmat. Para saksi hadir, penghulu membacakan ijab kabul, dan Sultan menjawab dengan suara lantang. Mahar berupa emas dan sejumlah besar uang diserahkan kepadanya. Aulia mengucap syukur lirih, meski hatinya masih diliputi kebingungan. Dengan mahar tersebut, aku nikahkan engkau dengan Sultan. Suara penghulu bergema di ruangan. Saya terima nikahnya, jawab Sultan dengan mantap. Aulia kini resmi menjadi istri kedua seorang sultan. Namun bukannya kebahagiaan yang ia rasakan, melainkan campuran rasa takut, bingung, dan rindu pada tanah air yang semakin dalam. Kabar itu menyebar cepat di dalam rumah. Para pelayan berbisik-bisik, sebagian iri, sebagian kaget. Tetapi reaksi terkeras datang dari Yasmin, istri pertama Sultan. Tidak bisa. Ini penghinaan bagiku, seru Yasmin di hadapan Sultan. Sultan menatapnya tegas. Aku berhak memutuskan. Tidak ada yang perlu engkau khawatirkan. Yasmin mendengus penuh amarah, lalu melirik Aulia dengan tatapan membakar. Sejak hari itu, kehidupan Aulia berubah drastis. Dari seorang pembantu yang sederhana, kini ia duduk di kamar mewah dengan gaun indah dan perhiasan mahal. Namun di balik semua itu, ia merasakan tembok tinggi yang memisahkannya dari kebebasan. Pada malam pertama setelah pernikahan, Aulia duduk di tepi ranjang besar berhias tirai sutra. Sultan masuk, menatapnya dengan senyum tenang. Mulai hari ini, engkau adalah bagian dari keluargaku. Jangan takut, Aulia. Aku akan menjagamu. Aulia menunduk, suaranya bergetar. Saya hanya memohon, jangan biarkan saya menjadi penyebab perpecahan. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Sultan terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, waktu yang akan menjawab semuanya. Di luar kamar itu, Yasmin berdiri dengan mata berkaca-kaca, menggenggam erat tangannya sendiri. Bisikan hatinya penuh amarah, aku tidak akan diam. Gadis desa itu akan menyesal. Sementara itu, Aulia di dalam kamar masih berdoa dengan mata basah. Ya Allah, jika ini takdir MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku jatuh pada kesombongan, dan jangan biarkan hatiku menjadi penyebab luka orang lain. Malam itu, Aulia resmi memasuki dunia baru. Dunia yang dipenuhi kemewahan, tetapi juga penuh bayangan gelap yang perlahan-lahan mulai menjeratnya. Hari-hari pertama setelah pernikahan, Aulia seperti hidup dalam dunia yang serba berbeda. Kamarnya kini seluas rumah di kampungnya, ranjangnya bertirai sutra, dan lemari penuh gaun berwarna pastel serta perhiasan berkilau. Namun di balik semua itu, hatinya tak pernah benar-benar tenang.
Setiap kali berjalan melewati lorong istana, para pelayan menunduk penuh hormat. Tetapi Aglia merasakan tatapan yang berbeda. Ada yang penuh iri, ada yang sinis, dan ada pula yang kasihan. Ia tahu, dirinya tidak akan pernah benar-benar diterima. Suatu sore, Yasmin, istri pertama Sultan, mendatanginya di kamar. Wajahnya tersenyum, namun tatapannya tajam. Aulia, engkau sekarang memang sah menjadi istri Sultan. Tapi ingat, aku adalah yang pertama. Engkau hanyalah bayangan. Jangan harap bisa berdiri sejajar denganku. Aulia menunduk, tangannya meremas ujung gaun. Saya tidak pernah bermaksud merebut tempat siapapun, Nyonya. Saya hanya menjalani takdir yang Allah tuliskan. Yasmin mendengus, lalu berbisik lirih sebelum pergi. Takdir bisa saja berubah menjadi bencana kalau engkau tidak tahu diri. Ucapan itu menusuk hati Aulia. Malamnya, ia sujud lebih lama dari biasanya. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Ya Allah, lindungi aku dari kebencian. Jangan biarkan aku menjadi fitnah di rumah ini. Hari-hari berikutnya, Sultan semakin sibuk dengan urusan politik dan tamu kerajaan. Aulia lebih sering sendirian di kamar megahnya. Sesekali Sultan datang, menanyakan kabarnya, namun hanya sebentar. Suatu malam, Sultan berkata, Aulia, aku mohon bersabarlah. Ada banyak mata yang memperhatikan kita. Untuk sementara, aku tidak bisa menampakkanmu di hadapan tamu dan kerabat. Aulia menatapnya dengan mata basah. Apakah artinya saya harus disembunyikan, Tuan? Sultan menghela napas berat. Bukan disembunyikan, hanya dijaga. Aku tidak ingin engkau menjadi sasaran amarah. Aulia menunduk. Dalam hatinya ia tahu, kata-kata itu hanyalah pembungkus halus dari kenyataan pahit. Ia istri kedua, yang keberadaannya tidak boleh diumumkan. Ketika ada pesta besar di istana, Aulia hanya bisa mendengar musik Arab menggema dari kejauhan. Dari balik jendela kamarnya, ia melihat Yasmin duduk anggun di sisi Sultan, tersenyum di hadapan para tamu. Aulia meremas dadanya, rasa sesak menjalar. Ia bukan iri, tetapi merasa terasing di rumah yang seharusnya kini menjadi miliknya juga. Seorang pelayan tua yang sudah lama bekerja di istana datang menemuinya, membawa segelas susu hangat. Nak Aulia, katanya lembut, engkau masih muda. Jangan biarkan air mata menguasai hatimu. Bersabarlah, Allah selalu punya jalan. Aulia tersenyum lemah. Terima kasih. Kadang saya merasa seperti burung dalam sangkar emas. Indah dilihat, tapi tak bisa terbang. Malam semakin larut. Aulia duduk di tepi ranjang dengan lampu kamar temaram. Ia menatap gaun-gaun mewah yang tergantung di lemari, lalu berbisik pelan. Semua ini indah, tapi mengapa hatiku tetap kosong? Ia sadar, gaun sutra, perhiasan, dan kamar megah tidak mampu menggantikan kebebasan hatinya. Di balik kemewahan, ada bayangan gelap yang kian pekat, cemburu, amarah, dan kesepian yang tak kunjung reda. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Aulia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah pernikahan ini benar-benar jalan menuju kebahagiaan, ataukah sebuah ujian yang akan menenggelamkanku lebih dalam? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Yang Aulia tahu hanyalah satu, badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Hari-hari di istana terus berjalan, namun hati Aglia semakin rapuh. Ia mulai terbiasa dengan gaun mahal dan kamar yang luas, tetapi batinnya terasa sepi. Sultan makin sibuk dengan urusan politik, pertemuan dengan pejabat, dan tamu kerajaan yang datang silih berganti. Aulia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Sesekali Sultan menyempatkan diri datang, menanyakan kabarnya, namun percakapan itu selalu singkat. Setelah itu ia kembali meninggalkan Aulia di kamar mewah yang sunyi. Suatu malam, Aulia berdiri di balkon kamarnya, memandang langit gurun yang dipenuhi bintang. Angin berhembus membawa aroma pasir dan bunga mawar. Ia memeluk dirinya sendiri sambil berbisik. Ya Allah, aku di sini sebagai seorang istri. Tapi mengapa aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri? Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Seorang pelayan muda masuk dengan wajah gelisah. Nyonya, maaf. Saya hanya ingin memberitahu. Ibu Yasmin sering membicarakan Nyonya di belakang. Katanya, pernikahan ini hanyalah permainan belaka. Ia bersumpah akan membuat Nyonya menyesal.
Aulia terdiam, matanya berkaca-kaca. Terima kasih sudah memberitahu. Tapi jangan ikut terlibat. Jagalah dirimu. Sejak itu, Yasmin semakin sering mencari-cari kesalahan Aulia. Suatu sore, ketika Aulia sedang berjalan di lorong menuju taman, Yasmin menghadangnya. Senyumnya dingin. Aulia, apakah engkau menikmati hidupmu dengan gaun dan perhiasan? Jangan lupa, semua itu tidak akan lama. Engkau hanya bayangan di rumah ini. Aulia menunduk, menahan air mata. Saya tidak pernah meminta semua ini, Nyonya. Saya hanya berusaha menerima takdir. Yasmin mendekat, berbisik di telinganya, takdir bisa berubah jika aku yang menginginkannya. Aulia menggenggam jemarinya erat, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk ke dalam hatinya. Malam itu, Aulia tidak sanggup tidur. Ia bersujud lebih lama, memohon perlindungan. Ya Allah, jangan biarkan aku hancur karena kebencian. Jika ini ujian, kuatkanlah aku. Jika ini cobaan, lindungilah aku dari rasa putus asa. Namun luka di hatinya semakin dalam. Ia merasa tidak hanya terkurung dalam sangkar emas, tetapi juga dibayangi ancaman yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, Sultan akhirnya datang ke kamarnya setelah lama sibuk. Ia duduk di samping Aulia yang terlihat pucat. Aulia, apa yang terjadi? Mengapa engkau tampak murung? Aulia menunduk, suaranya lirih. Tuan, saya merasa, saya hanya menjadi istri di atas kertas. Saya disembunyikan, dijauhi, bahkan dibenci. Saya tak tahu sampai kapan saya bisa bertahan. Sultan menghela napas panjang, menatapnya dengan wajah letih. Aku tahu, ini tidak mudah bagimu. Tapi percayalah, aku memilihmu bukan untuk main-main. Engkau berarti bagiku. Air mata Aulia jatuh. Ia menjawab dengan getir. Kalau saya berarti, mengapa saya harus selalu sembunyi? Sultan terdiam, tak mampu menjawab. Malam itu, Aulia sadar bahwa luka terbesar bukanlah cacian Yasmin atau tatapan sinis para pelayan. Luka yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa cintanya hanya setengah diakui. Ia istri kedua, namun tetap terasa seperti orang asing yang tak boleh terlihat. Aulia menutup matanya, menahan tangis. Dalam hatinya, ia tahu badai yang lebih besar sedang mendekat, dan dirinya mungkin tak akan mampu lari dari takdir itu. Hari itu, istana dipenuhi cahaya lampu kristal. Musik Arab mengalun, aroma gaharu memenuhi ruangan, dan para tamu berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Sebuah pesta besar digelar untuk merayakan keberhasilan Sultan dalam sebuah perjanjian penting dengan bangsawan lain. Semua orang tersenyum, menari, dan tertawa. Semua, kecuali Aulia. Dari balik jendela kamarnya, ia hanya bisa melihat keramaian itu. Tirai sutra menutup separuh pandangan, namun cukup untuk memperlihatkan Sultan berdiri gagah di samping Yasmin. Pasangan itu terlihat sempurna di mata para tamu, bagaikan raja dan ratu sejati. Aulia menggenggam ujung gaunnya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Aku istrinya, tapi mengapa aku tidak pernah dianggap ada? Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. Yasmin masuk dengan langkah cepat, wajahnya dipenuhi amarah. Lihatlah, Aulia, malam ini semua mata memandang padaku, bukan padamu. Engkau hanyalah bayangan yang kusimpan di kamar ini. Aulia menunduk, suaranya bergetar, saya tidak pernah berniat merebut apapun darimu, Nyonya. Saya hanya menjalani takdir yang Allah gariskan. Yasmin mendekat, matanya berkilat penuh dendam. Takdir? Takdir bisa kutentang. Dan engkau akan merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai istri kedua yang terbuang. Aulia terdiam, tubuhnya lemas. Ia tidak mampu membalas, hanya berdoa dalam hati, Ya Allah, lindungi aku dari kebencian manusia. Di tengah pesta, Sultan sempat melirik ke arah lantai atas, ke kamar tempat Aulia berada. Namun para tamu terus mengelilinginya, memuji keberhasilannya, mengangkat gelas untuk bersulang. Sultan tersenyum, meski dalam hatinya ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi malam itu. Sementara itu, Aulia duduk di lantai kamarnya, menatap gaun-gaun mewah yang tergantung tanpa arti. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Hidup di istana, bersanding dengan Sultan, tapi tak pernah benar-benar diakui. Ia memeluk dirinya erat,
tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya pecah, mengisi keheningan kamar yang luas dan dingin. Malam itu, Aulia menyadari satu hal. Pernikahannya bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari penderitaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia memang bukan lagi seorang pembantu, tetapi statusnya sebagai istri kedua membuatnya terpenjara dalam luka yang tak terlihat. Dengan suara parau, ia berbisik di sela tangis. Ya Allah, jika ini jalanku, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan aku hancur dalam bayangan. Tunjukkan jalan yang benar, meski harus kutempuh dengan air mata. Tangisan itu terus berlanjut hingga fajar menyingsing. Dan di balik tembok megah istana, seorang gadis desa bernama Aulia merasakan bahwa kebahagiaan kadang hanya sebuah ilusi. Sementara luka batin bisa menjadi kenyataan yang tak terhindarkan.